صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما قال رسول الله. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa hari ini kita menjalani ibadah puasa dengan segenap limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Mudah-mudahan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa kita semua, Allah ijabah, amin. Allah sehatkan badan kita semua, Allah angkat semua penyakit keluarga kita semua, Allah beri kemudahan segala urusan kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan yang belum berangkat umroh dan haji diberangkatkan umroh dan haji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ngomong sama Bang Yus. Salat dan salam juga disampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam kita sampaikan menjadi syafaatul uzma baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya sampaikan salam ala sayyidina Muhammad ya Allah. Turunkan kami ya Allah bersama kekasih-Mu ya Allah. Alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita akan temukan yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih siang. Tetapi di balik fikih siang itu ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dapati. Perintah Allah tentang puasa kita mafhum di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 185. Ada satu kemudian ayat Al-Quran yang mengingatkan kita, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di ayat 184, 185 pun sama. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya adalah barang siapa yang sedang kondisinya sakit atau dalam perjalanan diwajibkan mengganti puasanya di hari atau di bulan-bulan yang lain. Ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya puasa adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kita paham. Maka apa? Ini ujiannya berat. Buat orang beriman puasa. Oh, kalau kita mah santai, mungkin yang bekerja pagi kerja masih kemudian. Ketika ayat ini diturunkan, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji kaum mukmin bersama dengan Rasulullah, dipujinya itu dalam kondisi puasa, dalam kondisi perang.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menolong kalian ya Muhammad dalam pertempuran Badar. Itu diperintahkan ketika tahun kedua Hijriah dalam kondisi puasa 17 Ramadan. Kita puasa seperti ini santai. Perang enggak, alhamdulillah. Masih bisa kerja, alhamdulillah. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita tentang tujuan kita puasa. Apa yang ingin kita ambil dari puasa? Target besarnya adalah la'allakum menjadi orang apa sih sebetulnya kondisi, apa sih definisi orang bertakwa? Para ulama mendefinisikan sebetulnya masalah takwa ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, di antaranya adalah satu, al-khawfu bil jalil. Apa itu khauf bil jalil? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyangan. Yang dimaksud al-khawfu bil jalili adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa melahirkan pribadi-pribadi yang takut kepada Allah. Dia sholat, dia takut kepada Allah. Dia puasa, dia takut kepada Allah. Khawatir semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang begini di musola takwa, nanti di kantor takwanya kelihatan, alhamdulillah. Kalau suami bertakwa, insya Allah istri dan anak ikut bertakwa, alhamdulillah. Itu dari puasa. Makanya bu, mau duit 1 miliar enggak bu? Tuh lagi rame 340 triliun dibagi-bagi sini aja. Mau bu? Kalau dibagi 1 miliar, satu orang mau beli apa? Tuh ada yang bilang mau beli rumah, ada yang mau beli modal kambing lagi. Maaf. Ada yang bilang, Pak, kalau 344 triliun Pak, ini kalau diberikan rumah sakit setiap kota, setiap provinsi, kemudian semua. Bahkan seorang Menko Polkam bilang nih, katanya, saya cuma dengar doang Pak di medsos. Kalau pengurusan tambang yang dikelola sekarang ini oleh orang luar, dikelola oleh kita dengan benar aja, setiap kepala dapat kebagian 20 juta. Alhamdulillah. Mau 20 juta? Mau? Ya, tetesan kosong belum ini mah. Tetesan kosong. Siapa tahu Allah kabulkan, amin. Enggak dari sono, dari sini, enggak dari sana, dari sini, enggak dari atas, dari semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu. Yang penting ada pribadi yang takut kepada Allah. Profesi apapun dia, kalau dia takut kepada Allah, indah hidup ini. Betul Pak? Suami berumah tangga takut kepada Allah, akan dikirim kemana keluarga, dijadikan keluarganya keluarga sakinah, alhamdulillah. Dia ajak anaknya sekolah, dia didik keluarganya, diajarkan istrinya. Puasa melahirkan begini. Kalau dia menjadi punya jabatan, dijadikan jabatan yang menarik surga Allah. Tanda-tandanya digunakan buat keberkahan, mengantarkan orang lain untuk kebaikan, menjadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita pengen begini. Puasa ini mengajarkan kita, Ramadan hanya ini. Bulan-bulan yang lainnya belum tentu. Makanya bulan Ramadan mengajarkan kita, menyiapkan kita menjadi al-khawfu bil jalil. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama bilang adalah wal amal bitanzili. Orang yang bertakwa itu beramal yang benar. Dalam Al-Quran disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis. Semua rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Sehat banyak Pak, tapi sehat yang berkah sedikit. Betul. Orang yang puasa banyak, tapi puasa yang berkualitas sedikit.
Makanya kita doain mudah-mudahan kita termasuk berkualitas, amin. Sehat kita, sehat menjadikan kita menghantarkan husnul khotimah, amin. Allah berkahi kehidupan kita, amin. Banyak orang berkeluarga, banyak orang sehat, tapi nilai keberkahan kebaikan itu sedikit. Makanya kita mohon kepada Allah di bulan Ramadan ini bukan cuma melahirkan sifat takut kita kepada Allah, tapi kita beramal amal yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Hanya tunggu ada kita suka istighfar. Astaghfirullah Rabbana, astaghfirullah min al-khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita mohon ampunan kepada Allah agar amal-amal kita yang kita lakukan, puasa kita, bacaan Quran kita, sholat kita, semua sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang puasa karena iman dan takwa mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Insya Bu, percaya nggak? Percaya nggak? Kagak. Lah ini kan kata Nabi, Bu. Saya mah cuma ngomong doang. Insya kalau Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni segala khilaf kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya Allah, apapun yang kita mau, apapun yang kita minta, Allah kabulkan, amin. Amin. Jangankan bebas dari utang, ya Allah. Beli rumah kayak di Pondok Indah aja kebelit, Pak. Betul, Bu? Betul. Insya masalahnya yakin kagak? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah nabung belum buat beli rumah? Ya kalau belum jangan mimpi juga kali. Kudu ada usaha, ada ikhtiar. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, wal amru bitanzil. Yang ketiga kalau kata para ulama, saya ngeliatin 15 menit jadi sih. Yang ketiga kata para ulama diantaranya adalah yaitu merasa cukup al-khawf bil khalili, merasa cukup dengan yang sedikit. Hari ini banyak orang merasa kekurangan. Hari ini banyak orang merasa butuh. Hari ini yang memberikan seorang itu merasa kurang adalah bukan karena rizki dari Allah, bukan karena rizki yang datangnya dari Allah, tapi gaya hidup yang membuat dia tidak cukup. Betul? Betul kata ini? Betul. Semua pada hakikatnya Allah berikan rizki. Wa man yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki buat kita. Yang punya anak Allah kasih rizkinya, yang punya istri Allah kasih istri, Allah kasih rizkinya. Semua Allah kasih. Yang bikin kita tidak cukup adalah gaya hidup. Bu, utang orang, punya utang orang, ya kencang benar. Orang nanya mau lebaran belum lunas. Kata Rasulullah, kata para ulama, diantaranya adalah pribadi yang takwa adalah diantaranya merasa cukup bil al-qanaah bil khalili, cukup dengan yang sedikit. Ini mah kadang-kadang ya Allah gaya hidupnya selangit, mohon maaf. Di sini mah kagak ada. Insya itu tuh sebelah sono kampungan saya, kali sebelah sono lagi. Remboh sama gua. Ada Bang Yus nih, tadi bacain saya. Gaya hidup yang bikin kita gak cukup. Ngutang sono, ngutang sini, apalagi ada yang utang online tuh Pak, menjerat nauzubillah nih. Saya didatangin tuh Pak, Bu, ada orang pinjam duit. Mohon maaf, pinjam duitnya memang karena pinjam duit. Pinjam duit pakai online apa namanya? Ya begitulah, pinjol.
Itu ngutang 10 juta, balikannya bisa 20 juta. Kagak, balik-balik terus, tambel sulam, gali lubang, tutup. Itu akhirnya petugas datang, rumah mau disita. Saya bilang solusinya apa? Ada duit nggak ada, dikasih ini juga nggak bakal selesai juga, karena ternyata pinjamannya banyak. Pinjam sini buat pinjam sono, buat tutup ini, buat tutupin sono, terus dihitung-hitung total dari pinjamannya nilainya hampir dengan 400 juta. Salah satu caranya adalah jual rumah. Kalau punya rumah itu rumah warisan. Kalau power dono mainan masih ada kambing lah, masih bisa jual kambing. Kalau bapak-bapak jual rumah, ini marah, enak aja. Yang usaha siapa lu jualin tadi. Ini isyarat, maka yang paling penting di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah, para ulama mengingatkan kita, yuk beramal, yuk kemudian menjadi orang yang merasa cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu. Sedikit cukup alhamdulillah, banyak bersyukur apa? Enak banget. Kalau kita mah di kampung enak, langsung tuh saingan tetangga beli TV, dia beli lebih gede lagi. Satu beli motor pin, satu beli yang Vario. Satu beli ini, dia beli gede lagi. Itu persaingan. Yang bikin orang nggak bersyukur karena gaya hidup. Coba deh tuh Pak, ibu-ibu, bu, coba kali kondangan mata bagus-bagus dipakein badai. Tuh mata lentik, bener kagak pede, bener ya bu. Kagak ada nyawa di sini mah kagak ada berarti. Udah dah, jangan ngomongin ibu, kasihan nih, ulangi. Yang terakhir diantaranya adalah wal istidhadu bil amal, bersiap-siap dengan amal yang kita lakukan untuk menyambut sebuah peristiwa, yaitu tentang kematian. Ramadan mengajarkan kita kan. Ramadan yang kita tunggu banyak, tapi yang paling hebat bulan Ramadan yang ditunggu cuma maghrib, betul Pak? Tumben ini jamaah seluruh Indonesia yang ditunggu adalah azan. Tumben-tumbenan kata malaikat. Di mana-mana semua rumah yang ditunggu cuma azan maghrib doang. Nggak tanggung-tanggung, apa namanya itu? Biji salak disulap jadi empuk. Biji salak keras dikumpulin, direbus. Nggak ada peristiwa itu kecuali ada di bulan Ramadan. Maka kita diminta setiap amal kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah setiap amal kita. Amin ya Rabbal. Makanya bulan Ramadan ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ya Allah bulan yang penuh berkah buat kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, muliakan keluarga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami, keturunan kami imam yang bertakwa ya Allah. Jadikan mereka orang yang memberikan kesuksesan dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah mereka para pemimpin-pemimpin ya Allah. Jadikan puasa ini puasa yang memberikan kebaikan buat kami, buat bangsa kami ya Allah. Berikan pada kami pemimpin-pemimpin yang ridha ya Allah. Amin ya Rabbal. Udah makanya terkelamaan. Saya kira ini aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf banyak khilaf dan kurangnya. Yang benar datang dari Allah, kekhilafan dan kekurangan tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatut tarawih raka'ataini jami'ah rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad